Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-12. Judul yang saya berikan yaitu berkat Tuhan yang indah. Berkat Tuhan yang indah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, semua berkat Tuhan itu indah. Semua berkat Tuhan itu baik, dan semua berkat Tuhan itu sempurna. Karena semua berkat itu berasal dari Allah yang baik dan Bapa dari segala terang. Kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 17. Saudara yang kekasih, dan kalau kita mau catat satu demi satu, tidak akan mungkin menampung semua buku yang berisikan mujizat dan segala kebaikan Allah di dalam Yohanes 1 ayat 25. Dari semua berkat Tuhan itu, kita melihat Rasul Paulus mencatat ada beberapa berkat yang indah yang kita akan belajar malam hari ini. Haleluya. Yang pertama, berkat Tuhan yang indah adalah kelahiran baru. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Kelahiran baru adalah anugerah Tuhan. Kelahiran baru adalah suatu pengalaman. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 8. Kelahiran baru adalah persyaratan keselamatan itu sendiri. Yohanes 3 ayat 5. Dan yang kedua, berkat Tuhan yang kedua adalah hidup penuh dengan pengharapan. Saya dan saudara tidak diciptakan untuk hidup di dalam ketakutan. Amin. Saya dan saudara tidak diciptakan hidup dalam kekhawatiran. Tetapi kita diciptakan hidup di dalam pengharapan. Amin. Pengharapan adalah warisan yang tidak binasa. 1 Petrus 1 ayat 4. Pengharapan adalah warisan yang tersimpan di sorga. Pengharapan adalah warisan keselamatan yang dinyatakan di akhir zaman. 1 Petrus 1 ayat 5. Dan pengharapan adalah kemuliaan yang dinyatakan saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1 ayat 7. Yang berkat Tuhan yang ketiga adalah iman yang melahirkan kekuatan Allah. 1 Petrus 1 ayat 5. Iman membuat seseorang bertahan di dalam kesulitan. Iman membuat seseorang bergembira di dalam kesulitan. 1 Petrus 1 ayat 6. Dan iman membuat seseorang mampu melihat Allah yang mengasihinya. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-8. Dan kita melihat berkat yang keempat. Berkat Tuhan yang keempat adalah Roh Kudus. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-11. Karena apa? Tanpa Roh Kudus kita menjadi orang Kristen yang lemah. Kita baca di dalam Zakaria 4 ayat 6. Hanya Roh Kudus yang membantu kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam dan dalam lagi. Yohanes 16 ayat 14. Dan Roh Kudus membantu kita untuk melihat hal-hal yang akan datang. Amin. Di dalam Yohanes 16 ayat 13. Dan berkat Tuhan yang kelima adalah pelayanan. Amin. 1 Petrus 1 ayat 12. Pelayanan adalah suatu pengharapan dari Allah. Pelayanan adalah suatu kesempatan emas. Pelayanan adalah anugerah yang tidak diberikan Allah kepada malaikat, tetapi Allah memberikan hanya kepada orang yang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Berkat Tuhan itu indah, amin. Pertama, kelahiran baru. Yang kedua, hidup penuh dengan pengharapan. Yang ketiga, iman yang melahirkan kekuatan Allah. Dan yang keempat yaitu adalah Roh Kudus. Dan yang kelima adalah pelayanan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.